semua, saya Mayfri Syari dan malam ini saya akan menemani teman-teman dalam balada romansa di tengah corona yang menjadi tema dari Secret at Newsroom atau Setroom pada malam hari ini. Setroom kali ini adalah bentuk kerjasama dari CNN Indonesia dan juga Satgas Penanganan COVID-19, di mana di sini, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, kita akan membahas satu topik yang mungkin jadi tantangan tersendiri, terutama bagi mereka yang sudah berkeluarga, harus menjalin komunikasi baik mungkin dengan keluarganya, bagaimana kemudian bisa menjaga ketahanan keluarga, tidak hanya harmonis dalam komunikasi, tapi juga bagaimana caranya mempertahankan keharmonisan itu dalam hubungan seksual. Semuanya akan kami bahas malam ini di Balada Romansa di Tengah Corona, dan saya tidak sendiri, karena pastinya sudah ada dua orang narasumber yang luar biasa. Saya akan menyapa, yang pertama ini dia Dr. Hasto Wardoyo, SPOGK, yang merupakan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Bencana Nasional. Selamat malam, Dokter. Selamat malam, Mbak Mayfri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Hasto sehat? Alhamdulillah sehat. Ini pandemi tapi tetap sehat. Ya, harus sehat. Harus sehat. Kita harus selalu menjaga kesehatan kita, tidak hanya kesehatan fisik, tapi mental dan sosial juga harus kita jaga ya, Dok ya. Betul. Agar bisa menjadi keluarga yang keren, keluarga yang bisa benar-benar bagian dari keluarga yang bisa benar-benar baik gitu ya, dalam menjalankan kehidupan. Keluarga tangguh ya. Baik. Nah, kalau ngomong-ngomong keluarga yang berencana juga, nanti kita akan membahas soal perencanaan-perencanaan yang harus dilakukan setiap anggota keluarga di topik kita hari ini, tapi izinkan saya dulu untuk menyapa narasumber kita lainnya. Tadi kalau bicara soal kesehatan mental, ini erat kaitannya dan harus selalu dijaga juga, karena jadi satu hal yang suka terlupa. Kadang orang selalu memikirkan kesehatan fisiknya saja, tapi suka lupa sama kesehatan mentalnya. Padahal itu juga satu hal yang penting dan satu kesatuan. Ini dia narasumber kita yang kedua yang merupakan psikolog klinis dan forensik, Cassandra Putranto. Selamat malam, Mbak Cassandra. Selamat malam, Mbak Mayfri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga, Pak. Ya, selamat malam, Mbak Sandra. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Cassandra, ini pasti sudah banyak ya antrian, mungkin sejumlah orang konsultasi. Ini, Mbak, gimana nih, Mbak? Saya banyak banget nih masalah yang harus dihadapi selama pandemi. Yang tadinya masalahnya ABC, kemudian sekarang bertambah jadi ABCDEFG gitu. Ya nggak sih, Mbak? Iya, banyak banget. 7 bulan yang kemudian 7 bulan ini banyak sekali kasus-kasus yang muncul, terutama terkait dengan kualitas hubungan dengan pasangan, keluarga. Itu juga mempengaruhi kinerja juga, sehingga bahkan ada yang kemudian mulai berpikir untuk berpisah, dan itu juga ditandai dengan meningkatnya angka perceraian di masa pandemi ini. Nah, itu dia ya, satu hal yang sebenarnya harapannya bisa sangat dihindari, tapi justru banyak masalah-masalah yang kemudian muncul saat adanya pandemi COVID-19 ini ya. Dan sebelum nanti saya akan tanya lebih lanjut lagi dengan Mbak Cassandra dan juga Dr. Hasto, kita akan bersama-sama menyaksikan dulu, ini ada satu video yang sudah disiapkan oleh teman-teman dari cnnindonesia.com tentang menjaga keharmonisan keluarga di kala pandemi. Kita saksikan bersama terlebih dahulu. Banyak perubahan besar setelah berbulan-bulan terus berada di rumah demi mencegah penularan COVID-19. Selama 24 jam berada di rumah berhari-hari, jelas memberikan dampak nyata pada suasana keluarga. Secara positif misalnya, masa karantina mandiri secara tidak langsung memberikan waktu untuk lebih saling mengenal secara mendalam antar anggota keluarga. Anggota keluarga bisa saling menyesuaikan dan menyelesaikan persoalan secara bersama-sama. Sementara itu, dari segi negatifnya, nyaris selama 24 jam berada di rumah rentan menimbulkan berbagai gesekan dan salah paham yang umumnya terjadi akibat perbedaan pendapat. Lalu, bagaimana cara mengatasinya? Melewati pandemi bersama anggota keluarga bukanlah hal yang mustahil. Membangun lingkungan nyaman perlu dilakukan agar setiap anggota keluarga merasa betah tinggal di rumah dalam waktu yang lama. Kesibukan kerap menjadi penghambat komunikasi antara orang tua dan anak. Buatlah sesi mengobrol bersama setiap harinya. Pastikan tiap anggota keluarga tidak memakai gadget. Kegiatan ini dapat melatih menghargai satu sama lain, serta mengelola emosi positif bagi orang tua dan anak.
Kira-kira cara apa lagi yang bisa orang tua lakukan untuk menjaga keharmonisan keluarga di masa pandemi? Itu tadi, kira-kira apa lagi ya cara yang bisa dilakukan untuk menjaga keharmonisan di masa pandemi? Seperti yang kita tahu tadi sudah dinyatakan nih, Dr. Hasto dan juga Mbak Cassandra, ada dampak positifnya, ada dampak negatifnya. Bagi mereka yang mungkin bisa memanfaatkan masa pandemi ini, yang tadinya tidak punya banyak waktu untuk quality time, sekarang waktunya banyak nih untuk di rumah. Tapi ternyata itu jadi dua mata pisau ya, dari adanya waktu bersama yang panjang itu bisa jadi quality time, tapi juga bisa justru memunculkan masalah. Benar nggak seperti itu, Dr. Hasto? Oke, sebentar. Audionya Dr. Hasto kita akan... Oke, boleh audionya, Dok? Ya, ya. Oke, mantap. Gimana, Dok? Kita lihat ya, kalau juk-juknya sih orang bisa sangat menggoda BKKBN juk-nya itu. Karena begini ya, COVID negatif tapi istri positif misalnya begitu. Ini kan salah satu bagi kami ini contoh ya bahwa ternyata stay at home itu kemudian juga mempunyai dampak yang secara biologis memang kadang-kadang tidak bisa dikendalikan. Yang namanya pasangan usia subur, usia 20 sampai 35, ini mau tidak mau, suka tidak suka, kalau seandainya dia ini kita biarkan tidak pakai alat kontrasepsi, maka dalam sebulan 2 bulan yang hamil bisa dipastikan 20%. Ya, karena ini contoh aja masalah yang kemudian muncul secara biologis yang bisa punya dampak unwanted pregnancy atau istilahnya ada juga mistime pregnancy. Jadi ada orang-orang yang sebetulnya belum ingin hamil, kemudian hamil. Ini bisa menimbulkan uring-uringan juga, karena hamil itu bisa kesel juga, karena memang sebetulnya belum menginginkan. Kalau kita lihat bahwa survei BKKBN menunjukkan setiap 100 ada 17,5 orang hamil yang sebetulnya tidak ingin hamil. Ini contoh yang kemudian dampak dari pandemi yang harus kita waspadai di tengah-tengah keluarga. Tetapi di sisi lain memang pandemi ini membuat pembelajaran. Ya, ketika di rumah itu ayah, ibu, dan anak saling ketemu. Suami yang biasanya tidak memahami karakter anak itu kemudian memahami, kemudian belajar. Karena bagi saya orang tua itu kan harus banyak belajar kepada anak-anak juga ya, karena memang kalau menghadapi anak itu harus mendowngrade diri. Jadi saya, istri saya itu mendowngrade diri seolah-olah mengikuti jiwanya anak-anak itu. Nah sekarang ini waktunya lebih banyak, apalagi ibu-ibu ya. Ini kan kemudian mengerjakan PR-nya anak-anak, membimbing anaknya itu karena dia mendampingi saat school from home itu ya, Dok ya. School from home gitu. Ini kan betul-betul melatih kesabaran yang luar biasa itu. Saya melihat hal seperti itu. Ini sisi positifnya sih kemudian kita bisa menyelami anak itu yang sebelumnya kita nggak begitu tahu tentang anak kita menjadi lebih tahu. Ini salah satu sisi positifnya. Tetapi juga sisi negatif lain memang yang namanya mencintai anak, mencintai istri, mencintai suami itu kan butuh perjuangan ya. Karena apa? Karena kan memang kita ini dilahirkan berbeda gitu loh. Sehingga kalau kita tidak sabar, kemudian tidak istilahnya besar hati gitu, itu bisa marah-marah gitu. Karena memang kita itu ada orang lain yang nyata-nyata beda di tengah kehidupan kita ini. Itulah yang maksud saya mencintai baik anak istri itu butuh perjuangan, dan di masa pandemi ini tentu perjuangan itu harus dilakukan. Kira-kira lebih ekstra lagi ya, Dok ya. Justru ini jadi lebih ekstra lagi karena biasanya yang tadi saya sempat sampaikan, mungkin yang tadinya beberapa kebiasaan mungkin sudah cukup lama berumah tangga, tapi kebiasaan pola komunikasi yang tadinya mungkin lagi berantem, biasanya menjauh dulu gitu kan, saat ada masalah gitu. Tapi karena harus di rumah saja, terutama ketika mungkin salah satu atau duanya ini menerapkan work from home, harus selalu berada di rumah gitu. Ini akhirnya pola komunikasinya juga kan harus ada perubahan ya. Nah, ini juga akhirnya harus ada penyesuaian yang dilakukan oleh keluarga gitu ya, Dok ya? Ya betul sekali. Kan BKKBN itu survei, mewawancarai 20.400 pasangan usia subur ya, keluarga itu. Suami istri kita wawancarai. Ternyata ya
2,5% di antara mereka itu bahasanya uring-uringan ya, artinya marah-marahan gitu. Untung cuma 2,5% itu. Tetapi yang menarik juga bahwa mereka ini peran istri itu dominan sekali di dalam masa pandemi ini untuk segala macam urusan itu sangat dominan. Ini yang menarik dari wawancara kami terhadap sampel sebanyak 20.400 keluarga di masa pandemi ini. Jadi saya kira menjaga istilahnya mood yang selalu bagus selama continuing waktu yang stay at home ini tidak mudah loh, butuh energi loh. Ya, dari pagi sampai sore ada anak, ada istri tuh menjaga mood yang bagus terus itu susah loh. Ya, apalagi ya kita ini banyak problematika ya. Oleh karena itu hubungan menjadi sangat terpengaruh di dalam situasi pandemi ketika kita sama-sama bertemu secara long term di rumah. Begitu Mbak Maifri. Nah, itu tadi ya, berarti harus semuanya disesuaikan karena memang hubungan ini menjadi satu hal yang ya wajib dijaga karena memang terdekat dengan kita dalam kehidupan sehari-hari. Saya mau ke Mbak Cassandra. Mbak Cassandra, benar nggak sih tapi banyak kemudian pasangan-pasangan yang memang benar-benar merasakan justru di masa pandemi ini makin kerasa ya tantangannya, makin banyak tantangan-tantangan dan persoalan-persoalan yang dihadapi gitu kan. Dan mau tanya juga nih, dari sejumlah orang yang sudah mungkin berkonsultasi sama Mbak Cassandra, apa sih sebenarnya masalah terbesar dan persoalan terbesar yang mereka nyatakan sebagai tantangannya nih menjalin dan terus menjaga romansa di tengah pandemi ini dalam berkeluarga? Yang jelas sih memang ketika ada masalah sebelumnya gitu, ada masalah yang belum selesai, seperti PR belum dikelarin gitu ya, ternyata persoalan itu kemudian terbawa dan ditambah dengan beban-beban yang ada. Kita ketahui bahwa selama pandemi itu kan bertambah bebannya, beban pekerjaan bertambah, beban pekerjaan di rumah juga bertambah, yang tadinya mungkin kalau pulang langsung bisa masuk rumah, ini enggak kan, harus bersih-bersih dulu, bajunya juga harus dicuci lebih sering misalnya. Jadi pekerjaan itu kan bertambah, lalu kemudian melakukan desinfektan dan lain sebagainya. Itu kan jadi pekerjaannya juga bertambah. Nah, ketika masih ada problem-problem yang tidak terselesaikan atau belum terselesaikan, ada masalah komunikasi, ada masalah emosi, ada masalah ditambah lagi juga dengan berkurangnya penghasilan atau mungkin ada kehilangan pekerjaan dan bagaimana harus mengatur keuangan, sehingga akhirnya beban pikiran itu bertambah ya. Belum lagi tadi kalau misalnya satu anak teriak pelajarannya susah, mungkin juga internet tidak bersahabat. Iya kalau anaknya satu, kalau anaknya 3, 4, nah itu kan jadi bertambah lagi gitu semakin. Yang jelas semakin banyak problem-problem yang ada, tentu semakin besar resiko untuk munculnya masalah-masalah baru gitu ya. Terutama adalah apabila ternyata ketika sebelum pandemi itu memang sudah punya masalah sebelumnya. Apakah mungkin karena masalah kurang perhatian, kurang komunikasi, mungkin pasangan suami atau istri terlalu sibuk. Lalu ketika pandemi ini muncul yang semuanya harus work from home gitu, yang tadinya bisa melarikan diri atau mungkin ada kegiatan, ada me time-nya ya. Iya, ini sekarang nggak bisa gitu, nggak ada me time sama sekali. Jadi lu lagi gitu dari pagi sampai ketemu tidur masih. Nah, yang harus menjadi memang idealnya kan kembali lagi harus diselesaikan, harus ditata, harus sesuai, itu ideal. Nah, kenyataannya tidak demikian. Kenyataannya cukup banyak ada masalah-masalah, terutama juga ketika ada yang rentan baik secara fisik maupun rentan secara psikologis. Ada individu-individu tertentu yang mungkin lebih mudah cemas, lebih mudah stres, lebih mudah terganggu mood-nya, sehingga akhirnya kualitas juga menjadi kurang bisa tercapai. Tadi Pak Hasto juga menyampaikan bahwa ibu-ibu itu atau kaum perempuan menjadi lebih dominan, dalam arti lebih maju ya untuk bisa menjaga keutuhan rumah tangga dan memastikan bahwa hubungan, kegiatan, lalu kemudian keutuhan itu menjadi lebih tinggi ya, terutama kalau misalnya itu tidak bisa tercapai apabila ternyata kaum perempuannya memiliki kemampuan psikologis yang terbatas atau berada sedang dalam masalah. Nah, akhirnya
dominan fungsi yang harusnya bisa melekatkan keluarga akhirnya menjadi tidak tercapai. Iya, kalau kita lihat tadi sambil Mbak Cassandra menjelaskan itu ada tampilan ya, tayangan bahwa ternyata dari datanya itu, dari data yang kami dapatkan dari BKKBN ini ya, survei BKKBN ya Pak ya, mohon dikoreksi kalau misalnya ada kesalahan, 2,5% keluarga ini melampiaskan amarahnya terhadap pandemi COVID-19 itu di dalam rumah. Dan mungkin ini akan ada kaitannya juga dengan tingkat KDRT di masa pandemi ini juga meningkat gitu kan. Ada 10,3% responden yang menyatakan bahwa hubungan rumah tangganya jadi merasa lebih tegang gitu dari biasanya. Itu tadi mungkin karena yang tadi Pak Sobat sampaikan kan, komunikasinya harus disesuaikan, penyesuaian harus terus dilakukan. Faktor ekonomi yang mungkin ada anggota keluarga yang juga menjadi terdampak gitu dari adanya pemutusan hubungan kerja. Nah, pertanyaan selanjutnya, mungkin saya ke Pak Hasto nih Pak. Apa yang kemudian harus dilakukan oleh keluarga agar bisa benar-benar mempertahankan dan terus membangun ketahanan keluarga nih? Apalagi kan kalau BKKBN memang dengan dengan program-programnya untuk membangun ketahanan keluarga juga harus selalu diterapkan. Nah, itu langkah-langkahnya harus apa aja sih Pak? Harus ngapain aja keluarga ini? Iya, kalau sekarang nih begini ya, Maifri ya. Jadi saya berharap betul keluarga-keluarga itu kecemasannya, ketakutannya tidak lagi seperti di awal-awal pandemi. Ini harapan saya. Kenapa begitu? Survei yang kami lakukan di awal pandemi di bulan April itu menunjukkan 95% itu ada rasa yang merupakan bagian dari stres. Ada rasa takut sebagian, ada rasa cemas sebagian, ada rasa ragu-ragu sebagian, bahkan ada merasa depresi, sedih itu sebagian, bahkan 0,4% atau 4/1000 ada yang merasa pingin bunuh diri. Ya, ini dari survei yang kami lakukan. Ini kan betul-betul mengagetkan saya. Kalau di dalam satu desa atau satu pedukuhan itu ada 1000 orang, terus yang 4 itu sudah merasa ingin bunuh diri, ini termasuk besar angka ini. Itu di awal-awal. Nah, makanya saya berharap betul sekarang ini masyarakat bisa mensikapi bahwa tidak mesti yang positif itu manifest menjadi sakit. Ini penting ya. Sehingga tidak harus ketakutan yang berlebihan. Memang kita harus menjaga kalau pesan saya di dalam keluarga ini ya. Keluarga ini kan memang klaster khusus ya. Jadi pesan saya di dalam keluarga ini, di dalam klaster khusus itu kan satu hal yang penting dilakukan adalah melindungi bagi yang risiko tinggi. Itu. Nah, khawatir, jangan cemas, jangan takut berlebih. Kalau kita sudah bisa melindungi yang berisiko tinggi. Contohnya, kita punya nenek, punya orang tua yang usianya di atas 60 tahun, kemudian dia punya kencing manis, punya tekanan darah tinggi, punya sakit ginjal, sakit jantung, dan seterusnya. Ini dilindungi. Caranya dengan 3 hal. Pertama, harus terkontrol. Nah, ini terkontrol itu artinya ya haruslah ke dokter. Kalau dia kencing manis ya ke dokter, gitu, ke dokter penyakit dalam, terkendali. Contoh kalau kencing manis ya gula darahnya ya tidak lebih dari 200 lah, ini terkendali gitu ya. Kemudian terlindungi atau aman. Nah, kalau tadi Mbak Sandra sudah sampaikan ya, pulang dari luar rumah yang muda-muda, ini mandi dulu, bajunya ganti, kemudian tidak terekspos dengan orang yang risiko tinggi di rumah gitu. Karena yang muda-muda itu tidak memungkinkan harus di rumah terus. Kasihan ini yang kemudian dia itu harus cari rezeki, harus dia bekerja, cari nafkah, itu kan tidak bisa kita biarkan itu. Nah, saya kira tidak usah takut berlebihan, tetapi orang yang risiko tinggi itu harus kita lindungi. Itu salah satu cara bagaimana di dalam keluarga itu harus melakukan sesuatu yang penting. Kemudian bagi yang sehat, memang harus melakukan satu, menjaga stamina, ya itu penting. Kemudian yang kedua, melakukan proteksi. Ya proteksinya 3M lah.
Jadi masker, kemudian mencuci, kemudian physical Jaga distance, jarak. jaga jarak itu sudahlah begitu. Jadi Aha. saya kira kalau itu sudah dilakukan, maka insya Allah kita ini tidak akan terlalu terancam itulah hidup kita ini tidak terlalu terancam itu. Saya kira harus sekarang ini saatnya untuk keluarga itu harus kita besarkan hatinya supaya mereka tetap tumbuh ekonominya, kemudian tetap bisa bekerja menghasilkan secara produktif untuk kepentingan keluarganya. Begitu Mbak Maifri ya. Berarti itu bentuk-bentuk yang harus kita lakukan, step-stepnya untuk bisa terus saling jaga di dalam keluarga terutama ya, sebagai unit terkecil yang ada di lingkungan kita kan. Itu tadi harus benar-benar memastikan kalau memang ada yang beresiko tinggi harus dijaga, dilakukan kontrol secara berkala, harus dikendalikan risiko-risikonya itu dan juga saling melindungi ya. Tapi kalau tadi sudah disampaikan juga sama Dr. Hasto bahwa janganlah kita cemas berlebih. Kita harus belajar, mungkin kecemasan itu ada pasti. Tapi kita harus bisa mengendalikannya. Nah, saya mau ke Mbak Cassandra. Mbak Cassandra, apa saja sih sebenarnya tanda-tanda yang ditunjukkan oleh seseorang atau mungkin pasangan kita, anggota keluarga kita, ketika sudah mulai terjadi kecemasan yang berpotensi ini bisa menjadi cemas berlebih nih? Nah, apa tanda-tandanya dan kapan kira-kira memang bisa membutuhkan konseling gitu kepada profesional? Silakan, Mbak. Sebenarnya itu kan bahwa rentan itu tidak hanya fisik ya. Tadi Pak Hasto menyebut rentan fisik, bahwa ada yang diabetes, ada yang sakit paru-paru, mungkin sakit jantung. Nah, itu harus dijaga. Nah, tapi ada juga yang rentan psikologis, yaitu tadi ada kecemasan, ada depresi. Jadi memang profil psikologisnya itu memang orang-orang yang mudah cemas, mudah tertekan, mudah senewen, mudah berubah mood misalnya. Nah, ini adalah masalah-masalah yang sudah mereka miliki sebelum ada pandemi. Ketika ada pandemi, berarti ada tekanan, itu akhirnya jadi semakin memicu. Ya, ini yang tadi disebut kerentanan itu tadi. Lah, belum ada lagi juga ada kerentanan sosial. Ya. Nah, persoalannya tadi ditanya sama Mbak Maifri, apa sih yang paling gampang terlihat? Marah. Mereka akan dengan mudah marah ya. Marah itu adalah suatu ekspresi yang ketika mereka tertekan, mereka tidak bisa mengendalikan dan mereka tidak bisa. Memang idealnya ya kita harus mengendalikan, tapi kenyataannya kalau dia sudah punya gangguan cemas sebelumnya, memang termasuk di dalam profil kepribadiannya, begitu muncul situasi yang membuat mengganggu kepercayaan diri mereka, mereka menjadi insecure dan akhirnya kemudian mereka meledak gitu ya, itu yang paling mudah adalah marah. Nah, kalau saya juga boleh berbagi, ini hasil dari selama pandemi ini Ikatan Psikolog Klinis Indonesia juga memberikan layanan gratis untuk konseling kepada masyarakat. Nah, dari hasil ini saja ada data yang bisa ditampilkan bahwa ternyata dari 15.000 pasien yang di konseling oleh teman-teman Satgas Ikatan Psikolog Klinis Indonesia, ternyata ada 6 masalah yang paling banyak. Itu yang nomor 1 adalah hambatan belajar. Nah, padahal pasien atau klien yang ditangani itu tidak semuanya anak-anak. Bahkan hampir 60%-nya adalah justru orang dewasa. Tetapi orang dewasa ini juga menyampaikan masalah hambatan belajar ketika yang bersangkutan itu punya masalah untuk mengajari anaknya atau mendampingi anaknya. Antara lain misalnya karena mereka tidak sabar, mereka tidak mengerti matrikulasi pendidikannya itu sulit untuk didampingi. Jadi ketika anak juga bertanya, orang tua juga tidak bisa menjelaskan, akhirnya jadi menambah tekanan bagi orang tua. Yang kedua adalah keluhan stres umum. Jadi memang tertekan, merasa tertekan dengan berbagai situasi yang ada. Dengan adanya tambahan ritual-ritual harus mesti cuci baju ya, mungkin kalau cuci tangan kan enteng ya, tapi kalau cuci baju yang akhirnya harus menjadi lebih sering, lalu kemudian harus ada protokol-protokol yang kadang-kadang mungkin beberapa keluarga misalnya dari depan rumah semuanya bajunya harus dibuka, sepatunya harus dibersihkan, harus didisinfektan dan lain sebagainya. Itu juga bisa menimbulkan tekanan. Kemudian yang ketiga adalah keluhan cemas, baru keluhan ya, jadi merasa cemas. Lalu kemudian yang keempat adalah gangguan cemas itu sendiri, atau ada juga mood swing, atau juga ada psikosomatis ya, merasa bahwa ada batuk-batuk karena
ini juga adalah satu bagian dari profil psikologisnya mereka sendiri ketika memang sudah menjadi bakat bawaannya gitu. Jadi ketika ada tekanan dan ada situasi yang tidak nyaman, ini akhirnya semakin mempengaruhi kehidupan, ya sendi-sendi kehidupan. Lalu ketika masalah psikologis ini tidak teridentifikasi dan tentu saja tidak tertangani dengan baik, akhirnya jadi mengganggu relasi dan komunikasi dan kehidupan itu tadi. Jadi seharusnya adalah bahwa memang juga bisa dideteksi bahwa ini adalah masalah psikologis yang tentu harus diatasi dan bila perlu tentu harus ada konsultasi psikologis untuk masalahnya selesai dan ada pendampingan, ada mungkin intervensi, ada terapi. Nah, seandainya yang paling sering terjadi adalah ketika masalah-masalah ini tidak terdeteksi dan tidak teridentifikasi ya, dan sehingga akhirnya menumpuk dan membuat hubungan itu menjadi semakin membara, artinya membara emosi marah gitu ya. Nah, tentu saja akhirnya bisa jadi merusak, apalagi misalnya akhirnya ada terjadi kekerasan terhadap anak, kekerasan terhadap pasangan. Nah, ini yang harus kita hindarkan sebenarnya. Oke, karena memang kekerasan ini juga cukup meningkat ya Mbak ya selama pandemi. Dari semua hal yang tadi Mbak Cassandra sudah jelaskan, kan yang paling gampang terdeteksi adalah bagaimana kemudian ekspresi marah itu keluar. Setiap hal kemudian marah bisa memicu kemarahan begitu yang berlebih, kemudian marah, sampai adanya KDRT. Ya. Marah, kesal, kecewa, dan lain-lain. Sebelum kemudian bisa mendapatkan pendampingan dari psikolog dan tenaga ahli begitu. Apa kemudian yang bisa dilakukan oleh sama anggota keluarga? Bagaimana kemudian caranya untuk mengantisipasi hal ini? Yang paling mudah adalah bahwa memang dari sejak awal itu, ini makanya pentingnya juga adalah bagaimana sosialisasi informasi itu betul-betul disebarkan secara pasti. Karena apalagi di awal-awal itu sering banyak yang ketidakpastian, sehingga akhirnya orang menjadi bingung. Tetapi dengan adanya banyak informasi, nah ini tentu saja seluruh keluarga harus didudukkan dan diberitahu tentang masalah ini, dan harus dimintakan komitmennya untuk menjaga bersama-sama dan punya kesepakatan bersama. Yang jelas nomor satu itu adalah tetap menjalankan prinsip merawat diri dengan baik. Merawat diri mulai dari makanannya, tidurnya, istirahatnya. Jangan karena kondisi school study from home sama work from home malah terus kemudian tidurnya jadi terlambat, bangunnya juga jadi kesiangan, lalu kemudian juga akhirnya hanya di kamar terus. Nah, tetap harus ada program merawat diri yang baik, makanan, istirahat, olahraga, berjemur, dan lain sebagainya. Nah, ini harus bersama-sama dengan keluarga itu tadi. Masing-masing semua keluarga harus keluar dari kamarnya untuk bisa menjalankan ini. Yang kedua, ya ketemu udara itu penting ya, jangan sampai berada di dalam ruangan terus-menerus. Kemudian yang ketiga adalah bisa melakukan kegiatan bersama dan berbagi supaya bisa share the load bagi anggota keluarga. Lalu kemudian yang berikutnya adalah juga mengatur jadwal dan harus bisa mengenali mungkin ada anggota keluarga yang tidak bisa menerima situasi ini lebih baik dibandingkan yang lain. Nah, dalam hal ini tentu dibantu supaya jangan sampai semakin terpuruk dan jangan sampai dia semakin cemas dan semakin marah dan moodnya semakin tidak terkendali. Nah, lalu kemudian melakukan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan ya. Nah, ini penting sekali supaya jangan sampai masing-masing sendiri-sendiri kemudian marahnya jadi sendiri-sendiri juga, dan itu makin tidak tertangani kan. Tadi kalau misalnya belum ketemu psikolog apalagi, sehingga akhirnya ketika semakin tidak ada kegiatan bersama, padahal kalau ditegur, yuk kita mungkin bercocok tanam, atau mungkin memasak bersama, atau mungkin menyanyi atau bersama-sama lah ya. Kalau awal-awal mungkin bikin dalgona bareng-bareng ya, Mbak. Ya, bisa gitu ya. Tapi pokoknya segala sesuatu yang bisa dilakukan bersama-sama dan menimbulkan rasa nyaman. Karena apalagi olahraga ya, karena ketika bisa bergerak dan bisa menghasilkan keringat, lalu kemudian juga ada perasaan bersama-sama itu bisa membuat seseorang bisa menjadi lebih tenang, dan secara psikologis tadi bisa mengatasi kecemasan. Karena akhirnya tahu bahwa kondisinya dia dikenali gitu. Tapi kalau dicuekin ya kan, apalagi oleh pasangan ya udah tahu nih. Nah, tidak semua orang bisa bangkit dari kondisi psikologis yang tadi cemas, sedih, kecewa, dan ketika dicuekin malah semakin terpuruk.
Oke, dan kalau kita ngomongin soal masalah konflik internal di keluarga, ini kan biasanya yang menjadi apa ya, menjadi salah satu yang terdampak adalah pastinya anak-anak nih ya kan. Anak-anak kemudian jadi serba bingung nih, aduh orang tua saya kenapa tiba-tiba diem-dieman ya? Ada masalah Diam-diaman, apa gitu kan? Terus merengut. yang satu tiba-tiba berantem gitu kan, apalagi kalau sampai tensinya sangat tinggi gitu. Nah ini gimana nih kemudian agar anak-anak ini bisa merasa tetap aman di rumah? Karena kan bagaimanapun juga untuk saat berada di rumah, rumah ini menjadi unit yang diharapkan bisa menjadi tempat yang aman gitu bagi seorang anak. Nah, Dokter Hasto, bagaimana nih kemudian keluarga ini bisa memunculkan suasana yang aman, suasana yang nyaman, terutama ketika anak yang tadinya mungkin bisa memperoleh interaksi dengan teman-teman ketika berada di sekolah, tapi kali ini harus di rumah saja, bahkan sekolah pun di rumah, sekolah pun menghadapi orang tua. Mungkin beberapa waktu lalu kita sempat nonton video viral tuh anak sampai dimarahin sama orang tuanya gitu, karena sama-sama udah kesel gitu, gimana nih gitu. Nah, bagaimana dok tuh caranya agar anak ini bisa benar-benar merasa aman dan terlindungi dari adanya konflik-konflik keluarga seperti ini? Silakan dok. Oke, dokter, boleh di-unmute lagi, dok? Ya baik. Oke, siap. Sebetulnya kan keluarga itu ada 8 fungsi ya, mulai dari fungsi agama, kemudian juga fungsi ekonomi, kemudian fungsi pendidikan, kemudian fungsi cinta kasih, kemudian fungsi perlindungan, sampai kepada fungsi ekonomi, sampai pada fungsi keamanan itu. Artinya kalau orang dulu mengatakan ada asah, asih, asuh itu. Oke. Nah, oleh karena itu memang BKKBN ini bekerja untuk mengembalikan fungsi keluarga ini berjalan dengan baik. Ya, kemudian kita bisa melaksanakan asah, asih, asuh itu dengan sebaik-baiknya. Makanya saya tadi setuju dengan Mbak Sandra bahwa kalau bisa mengadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu tidak menjenuhkan itu. Tadi Mbak Sandra ngasih contoh misalkan apakah nyanyi bareng atau mungkin masak bareng atau apa ya. Itu dikaitkan dengan fungsi di dalam keluarga tadi. Sebagai contoh ada namanya fungsi agama itu ya. Fungsi agama itu ketika kemudian mereka yang beragama Islam misalkan, kemudian biasanya tidak pernah suaminya ngimami, kemudian istrinya jadi makmumnya, anaknya kemudian jadi makmumnya. Lah kemudian sekarang ini ada kegiatan yang diselenggarakan dengan sangat baik itu, suami itu yang nggak pernah jadi imam terpaksa belajar jadi imam gitu. Kemudian istrinya juga jadi makmum meskipun kadang-kadang masih wagu-wagu itu nggak apa-apa gitu. Nah ini wagu-wagu tuh apa Pak? Dok. Kenapa? Ragu-ragu. Wagu-wagu tuh ragu-ragu gitu ya. Itu ya belum luwes gitu. Belum luwes. Masih sama-sama belajar ya. Belajar itu. Tapi itu mengasihkan. Jadi menghilangkan kejenuhan yang lo lagi tadi. Jadi ada hal yang baru gitu. Itu saya kira merubah suasana gitu, dan bagi mereka yang kan kalau mereka yang katakanlah berduit itu ya bisa saja ya kemudian ke mall bareng, nonton bareng, apalah yang mahal-mahal lah. Tetapi bagi mereka yang hidup sederhana di desa kan bisa toh, misalkan ke kebun mencari makanan bareng, kemudian diolah bareng, dimasak bareng. Ini sebetulnya fungsi pendidikan yang dalam arti kalau orang tua dulu mengatakan asah itu melatih berbudaya, melatih berpengetahuan, melatih berpendidikan itu bisa betul-betul kita ini seperti learning by doing di dalam lingkungan kita ini gitu loh. Nah, itulah yang menurut saya nyambung dengan apa yang disampaikan Mbak Sandra tadi, sangat bagus mengadakan satu kegiatan-kegiatan. Nah, kegiatan-kegiatan inilah yang dirangkai di dalam fungsi keluarga itu, asah, asih, asuh itu. Betapa kita ini punya tugas untuk asuh itu mengasuh itu termasuk melindungi, menyediakan, mengamankan begitu, sehingga ketika kita ini punya anak kita yang ada rasa cemas, PR-nya tidak terselesaikan, kemudian ibunya menolong atau bapaknya menolong kan itu kemudian anaknya menjadi agak aman atau tentram itu. Mungkin menjadi bagian yang penting bagi para orang tua untuk introspeksi ketika ini ujian juga bagi para orang tua. Test case-nya ketika kita menjalankan fungsi keluarga dengan baik,
maka orang tua itu dikangeni oleh anak-anaknya itu. Tetapi kalau tidak menjalankan fungsi keluarga dengan baik, mungkin justru sebaliknya. Kalau orang tuanya pergi, anaknya senang. Wah, ore. Wah, bapak pergi, ibu pergi, itu soalnya euforia. Kalau pulang jadi neraka itu. Nah ini untuk introspeksi bagi para orang tua. Begitu Mbak Maitri, masih. Itu tadi ya, bagaimana caranya kemudian orang tua ini harus benar-benar menciptakan suasana yang nyaman, suasana yang aman untuk anaknya saat berada di rumah saja gitu ya. Komunikasi, koordinasi antara suami istri ini hubungannya harus dijaga dengan baik. Yang pastinya keharmonisan juga harapannya bisa terus ditingkatkan ya dok ya. Dokter. Menjadi ujian juga, apakah orang ini bisa mendowngrade diri. Ya, mendowngrade diri untuk kemudian dialah yang ngalah menjadi kekanak-kanakan itu loh. Kalau masih punya anak-anak, bisa nggak orang tua itu begitu? Kalau orang tua nggak bisa hadir di kamarnya anaknya, kemudian berguru dengan anaknya, memang kita belum menjadi orang tua yang sukses ya. Kita mengaku sajalah gitu. Ya. Itu dia pendekatan terhadap anak gitu kan harus juga dilakukan dengan baik. Dokter dan juga Mbak Cassandra, ini mungkin ada beberapa orang tua yang sekarang lagi nonton sambil ketawa-tawa. Dia kayak, oke, baik, udah dapat ilmu baru nih. Saya langsung habis nonton Setrum, langsung mau ke kamar anak, langsung jadi teman curhatnya anak. Harapannya semua hal bisa diceritakan oleh anaknya ya. Dokter dan juga Mbak Cassandra, sebelum kita lanjut lagi, saya akan putarkan satu video. Ada sejumlah pasangan suami istri yang sudah disurvei, jadi bukan hanya BKKBN dan juga lembaga psikolognya Mbak Cassandra aja nih yang punya survei, kita juga dari cnnindonesia.com punya nih, ada cerita dari beberapa pasangan suami istri yang curhat nih soal hubungan keluarganya selama pandemi ini berlangsung. Ada banyak hal yang ditanyakan soal jaga keharmonisan rumah tangga, gimana caranya mereka jaga jarak, termasuk gimana sih hubungan seks mereka selama pandemi. Kita nonton bersama. Harmonis atau tidaknya sama aja ya. Pandemi malah tidak menghapus atau menghilangkan rasa gairah untuk bercinta. Karena kita pasutri baru ya, belum sampai setahun, jadi pandemi ini sebenarnya nggak terlalu berpengaruh. Mungkin karena sering ketemu di rumah, karena kita WFH, jadi kerjanya di rumah, ya lebih sering ketemu dan komunikasinya jadi lebih sering aja. Mungkin pernah sih kecil-kecilan kayak kalau kita sama-sama lagi capek gitu kan, karena lagi masa-masa pandemi ini kita juga masih kerja gitu kan, jadi ada aja lah tingkat stres kita nambah gitu gara-gara banyak kerjaan, capek. Kalau untuk berantem sebenarnya dibilang sering sih enggak, tapi dibilang jarang juga kita pernah juga selama pandemi ini, cuma kayak lebih banyak harmonisnya. Tapi lebih banyak harmonisnya itu juga berantem karena memang kan kebetulan kita punya bayi yang baru lahir berumur 3 bulan. Keluar bareng lah, olahraga bareng, tapi tetap pakai protokol kesehatan. Caranya dengan bareng-bareng untuk menghilangkan stres tersebut gitu kan. Kita udah ikutin protokol kesehatan aja, baik di rumah maupun kalau lagi pun keluar misalnya belanja bulanan ya pasti kita pakai masker, pakai face shield, pakai sarung tangan, sanitizer, pulang dari situ mandi. Masalah stres karena kerjaan sih ya kita saling support aja. Kalau untuk jaga jarak sebenarnya enggak kalau dalam rumah, kecuali paling kalau ada tamu. Karena ada bayi juga, biasanya kalau ada tamu mau datang kita nanti dulu. Kalau untuk stres kayaknya enggak ya, kita dibawa enjoy aja lah. Malah adanya WFH aja yang ngebantu gitu ya, saling bantu gitu. Alhamdulillah enggak, karena kita kalau dari mana-mana, dari luar atau dari mana, setiap pulang pasti cuci tangan. Kalau misalnya perginya lama, pasti mandi, lepas pakaian, ganti, terus langsung masukin ke tempat cuci. Selama ini biasa-biasa aja. Kadang kalau mau bercinta, kalau misalnya tetap aja, karena utama adalah yang menjaga kesehatan itu, protokol itu. Jadi sebenarnya nggak ada yang berubah sih ya. Paling sekarang emang lagi berhenti karena kebetulan alhamdulillah kita lagi nunggu anak pertama, jadi karena kehamilan masih muda, jadi ya kita berhenti dulu. Awal-awal pandemi masuk Indonesia sebenarnya agak ada
ada keraguan, tapi udah lama-lama kan kita cari informasi baik dulu segala macam apa yang dilakuin terus ya udah seperti biasa aja. Setiap mau hubungan seks ya udah kita cuci tangan, bersih-bersih, mandi-mandi, apapun mau siang mau malam mau sore sekalipun, intinya bersih-bersih badan aja. Sempat dari beberapa bulan pandemi ini ya hubungan seksnya sih lebih lebih sedikit lah, karena kan sempat ngalamin hamil muda ya. Dia menurun ya menurun. Cuman bukan karena pandemi. Jadi karena bayi yang mulai lagi bangun harus tidurin lagi, jadinya kayaknya kita nggak ada waktu lah. Belum ada waktu untuk kayak gitu. Jadi itu tadi pada umumnya semua sudah melakukan komunikasi, melakukan protokol kesehatan untuk bicara soal seks. Ini juga banyak yang kemudian ada yang mengaku ragu, ada yang memang tidak bisa terlalu sering gitu karena memang baru punya anak, tadi ada yang cerita gitu. Tapi kalau kita bicara soal seks nih ya, Mbak Cassandra dan juga Dr. Hasto, ini kan sebagai salah satu kebutuhan bagi pasangan suami istri gitu kan. Dan pastinya tantangannya juga semakin banyak. Tadi ada yang cerita di awal-awal pandemi itu takut sebenarnya, apalagi kalau pasangannya masih harus bekerja. Aman nggak ya sebenarnya melakukan hubungan seks? Sejauh mana dan harus ngapain aja gitu biar hubungan seksnya ini bisa tetap aman gitu. Ada lagi masalah lainnya, tadi saya dapat curhatan salah satu teman saya, dia harus LDR sama pasangannya. Ketika ada pembatasan sosial begitu, artinya tidak bisa sering bertemu dengan keluarga, tidak bisa sering-sering pulang gitu. Jadi harus diberikan jeda gitu di hubungan seksnya ini kan juga pastinya berdampak banyak gitu. Nah, bicara soal hal itu, bagaimana kemudian untuk mengatasi masalah-masalah yang tadi sudah sempat dinyatakan juga oleh beberapa teman-teman. Mungkin ke Dr. Hasto dulu nih, Dok. Silakan, Dok. Oke, boleh di-unmute dulu, Dok. Siap. Menarik ini, karena mereka kan anak-anak muda ya. Prinsip ya. Ini anak-anak muda ini ya, prinsip ya. Penyakit yang namanya COVID-19 ini bukan sexual transmitted disease. Artinya bukan penyakit menular seksual. Ini supaya digarisbawahi dulu. Sehingga beda dengan seperti HIV AIDS lah, katakanlah begitu ya. Ini adalah bukan penyakit seksual menular. Yang kedua, anak-anak muda itu daya tahannya umumnya bagus-bagus. Sehingga mereka yang terinfeksi COVID-19 yang muda-muda ini umumnya tidak muncul gejala klinis dan mereka imunnya bagus-bagus gitu. Sehingga memang kalau dari kacamata dokter, sehingga hubungan layaknya suami istri itu memang relatif aman. Karena mereka yang hubungan suami istri umumnya bukan nenek-nenek, bukan kakek-kakek, tapi umumnya adalah anak-anak muda seperti dia tadi, tadi. Nah, saya senang juga mendengar tadi dia merasa ragu-ragu untuk hubungan seks karena istrinya hamil muda misalnya begitu. Ini bagus itu. Karena memang kemarin dulu BKKBN kampanye kan jangan hamil dulu gitu kan. Betul. Itu menunda kehamilan ya, Dok ya. Menunda dulu kehamilan. Karena apa? Hamil muda itu daya tahan tubuh perempuan itu turun. Begitu. Lah, kalau daya tahan tubuh perempuan turun tentu kita khawatir kalau seandainya hamil muda itu kemudian mereka kena infeksi begitu. Karena memang Tuhan mengatur semua orang hamil muda ini daya tahannya turun supaya tubuh perempuan itu tidak menolak terhadap produk asing, termasuk bayi itu sebetulnya produk asing. Kalau daya tahan tubuhnya tinggi bisa abortusnya banyak gitu ya. Nah, terkait hubungan seks, saya tidak melarang hubungan seks karena itu mengganggu keharmonisan, tetapi sebetulnya hubungan seks pada orang hamil itu antara merugikan dan menguntungkan secara biologis lebih banyak merugikannya itu. Secara biologis loh, bukan secara psikologis. Iya, Dok. Nanti kalau psikologis Mbak Sandra itu ya. Tapi secara itu tidak menguntungkan. Karena apa? Kalau ada katakanlah semacam mitos ya, wah kalau hamil itu harus hubungan lagi karena biar kehamilannya lebih kuat itu kan mitos yang sangat salah gitu ya, sangat salah gitu. Karena sebetulnya sperma suami ini kalau masuk dia mengeluarkan prostaglandin, kemudian prostaglandin ini zat yang membuat rahimnya kontraksi gitu. Sehingga kalau hamilnya masih muda
kemudian dia kontraksi, maka rahim yang di dalamnya ada janin yang kecil itu, ketika rahimnya kontraksi, bisa memicu terjadinya satu keguguran. Begitu. Nah, oleh karena itu, alangkah baiknya hamil-hamil muda itu memang banyak istirahat, sehingga tidak banyak kontraksi rahimnya, kemudian tidak terjadi banyak keguguran. Nah, ini satu hal yang penting, dan saya senang tadi mendengar ternyata mereka ini sudah bisa mempraktekkan juga anak-anak muda ini dalam kehidupannya. Dan saya kalau mendengar apa-apa yang ada testimoni anak muda tadi, dia nampak sekali testimoni yang agak akhir-akhir ini, bukan di awal-awal pandemi, karena dia sudah agak enjoy gitu, bisa menyesuaikan, tidak apa juga gitu, kita biasa gitu. Saya kira itu bagus ya. Gitu, karena sepertinya mungkin sudah tahu celahnya ya dok ya, bisa terus melakukan hubungan seksual seperti yang tadi dokter sampaikan, bahwa ini bukan sexual transmitted disease, tapi ini adalah penyakit respiratori ya dok ya. Tapi harus diingat bahwa walaupun ini bukan penyakit yang menular saat melakukan hubungan seksual, tapi harus ada yang diantisipasi. Boleh mungkin berhubungan seksual, asal jangan sampai ke kehamilan ya dok ya, karena itu tadi bisa menimbulkan kerentanan dari daya tahan tubuh perempuannya. Sesuai dengan ini juga ya kampanye dari BKKBN ya dok ya, bahwa harapannya untuk pasangan-pasangan ini bisa menunda kehamilan. Begitu ya dok ya? Jadi gini Mbak Maifri ya, kalau misalnya usianya 25, kemudian dia sudah punya anak satu, ya tidak ada salahnya lah, nanti satunya lagi nambahnya pada usia 30 gitu. Kemudian kalau nikah usia 18 tahun, kan lebih baik hamil itu usia 20 tahun. Ya nggak salahnya lah hamilnya usia 20 tahun. Tapi kalau ada orang yang anaknya baru satu, pingin punya anak dua, usia sudah 35, harus sekarang hamil juga, kalau menurut saya nggak apa-apa gitu. Karena apa? Jangan hamil terlalu tua. Jadi kan pesan kita kan jangan terlalu, mungkin Maifri masih ingat pesan saya ya. Iya, siap dok. Ya, jangan terlalu tua, lebih dari 35, jangan terlalu banyak, lebih dari 2, dan jangan terlalu sering. Sering hamil itu nggak baik. Durasinya tidak boleh berdekatan ya dok ya, satu sama lain. 3 tahun gitu. Nah, saya kira itu, saya kira betul, hubungan seks aman, tetapi hamil harus hati-hati. Relatif hamil muda daya tahannya turun, kalau bisa ditunda dulu, begitu. Tapi kalau saya dengar-dengar tadi dokter sempat cerita di awal sebelum kita mulai sesi, ini ada fakta menarik bahwa ternyata tuh angka penggunaan kontrasepsi sempat menurun ya dok ya selama pandemi. Iya, jadi di bulan Maret, April itu turun drastis itu. Saya sempat khawatir karena turunnya lebih dari 30%. Sedangkan yang saya khawatirkan kan pengguna kontrasepsi ini kan jumlahnya hampir sekitar 36 juta. Kalau turun 10% saja berarti ada 3,5 juta yang putus. Sedangkan kalau putus kontrasepsi, kalau orangnya masih muda-muda umur 20 sampai 35 tahun, wah ini bahaya ini. Saya tidak. Kalau bisa sampai langsung jadi gitu dok, nanti ini berarti kita akan ada ledakan penduduk ya dok ya di bulan Februari. Iya, Januari Februari itu akan terjadi kenaikan orang melahirkan. Ini yang saya khawatirkan karena bagaimanapun juga sudah survei menunjukkan orang-orang yang pasangan subur usia 20 sampai 35 ini kalau nggak pakai kontrasepsi dan hubungan 2 kali seminggu, maka dia dalam waktu 1 bulan yang hamil 15%. Dalam waktu 2 bulan yang hamil 30%. Itu. Dalam waktu 6 bulan yang hamil sudah 50%. Dan dalam waktu 1 tahun yang hamil sudah 90%. Gitu. Sehingga kalau ada 3,5 juta orang rame-rame tidak pakai kontrasepsi, padahal dia muda semua, wah ini bahaya nih, dalam waktu 1 tahun dia 3 juta bisa hamil itu. Nah inilah menurut saya, dan menariknya di Indonesia ini kan gini, setiap tahun yang nikah itu 2 juta. Setiap yang nikah 2 juta, dan 80% dari yang nikah itu hamil di tahun pertama. Sehingga di Indonesia ini setiap tahun ada orang nikah yang jadi hamil itu 1,6 juta. Kurang lebih. Kan Indonesia ini setiap tahun hamilnya 4,8 sampai 5 juta. Dan yang lahir ya 4,7 sampai 5 juta itu. Artinya melahirkan satu negara Singapura lah setiap tahunnya. Setiap tahunnya ya dok ya. Nah,
mungkin perlu diingatkan lagi nih dok, selain tadi daya tahan tubuh ibu yang kemudian menjadi rentan ketika sedang hamil muda gitu, itu kan juga jadi salah satu faktor, karena kan kalau kita bicara COVID-19 itu adalah kuat-kuatan imun kita nih sama virus yang ada gitu kan. Apalagi sih dok mungkin bahaya-bahaya dari kehamilan selama pandemi yang mungkin bisa dihadapi, mungkin perlu diingatkan nih biar jadi pengingat. Jadi kalau ketika memang mau hamil harus dipertimbangkan kembali. Gitu. Silakan dok. Jadi begini, orang hamil muda itu memang dia itu ada yang hiperemesis. Hiperemesis itu mual muntah berlebih, ya mual muntah berlebih. Ini hampir 15% mereka mual muntah berlebih. Kalau mual muntah berlebih itu kemudian bisa dehidrasi, ya kekurangan cairan. Nah ini kan repot itu. Kadang-kadang kalau tidak masa pandemi, dokter dikunjungi itu senang. Ada pasien mual muntah sedikit datang ke dokter senang gitu. Tetapi sekarang ini dokter membatasi pasien ini. Ada yang hanya membatasi 15, ada yang membatasi maksimal 20. Biasanya kalau nggak pandemi mereka menerima sampai 40 pasien diterima. Nah, saya khawatir kalau terlalu banyak masalah sementara penerimaan pasien di klinik-klinik itu memang terbatas, ini banyak kemudian dampak kematian ibu, kematian bayi. Kemudian abortus itu kan angkanya hampir 5%. Jadi kalau ada 100 orang hamil, memang yang 5% perdarahan. Ya, ini yang 5 perdarahan. Nah, saya juga khawatir ketika banyak perdarahan-perdarahan yang tidak tertangani dengan baik di masa pandemi karena situasi rumah sakit dan ada rasa takut. Saya khawatir angka kematian ibu karena perdarahan juga meningkat. Karena memang sebagian kematian ibu karena aborsi. Ini yang kita khawatirkan seperti itu. Lah belum lagi kalau seandainya ada orang hamil muda yang daya tahannya turun tadi, terus terkena infeksi COVID, terus diberikan pengobatan-pengobatan yang banyak hal, kita kan pengaruh obat-obat COVID terhadap ibu hamil kan kita belum meneliti ya, karena ini hal baru. Sehingga ketika nanti terjadi dampak terhadap kelainan-kelainan janinnya kita belum tahu lah. Oleh karena itulah kemudian lebih baik hati-hati daripada kita memang belum tahu ya hati-hatilah gitu. Itu saya kira hal penting yang sebagai pengingat ya ke mereka yang hamil kemudian yang mau hamil dan seterusnya begitu. Itu tadi berarti hubungan seksual harus terus dilakukan dengan aman. Salah satunya mungkin tujuannya adalah untuk menekan angka kehamilan terlebih dahulu nih di masa pandemi, karena seperti yang tadi sudah Dr. Hasso ceritakan bahwa ada beberapa faktor-faktor yang justru akan meningkatkan risiko tidak hanya berbahaya bagi ibu hamil saja tapi juga bagi janin saat berada dalam kandungan dan saat dilahirkan yang kita belum tahu nih hasilnya seperti apa gitu. Nah, tapi kan kalau kita bicara soal kebutuhan seksual gitu pada pasangan, apalagi di rumah saja, berdua saja. Mungkin itu salah satu cara yang juga digunakan untuk menjaga keharmonisan. Tadi Dr. Hasso sempat bilang kalau tadi udah dijelasin bagaimana mengantisipasi secara biologis gitu kan dampak-dampaknya dari kehamilan ini terhadap perilaku seksual terhadap biologinya. Nah, ini dari sisi psikologinya nih, Mbak Cassandra. Mbak Cassandra, gimana nih caranya membendung mungkin ya birahi yang harus dihadapi gitu kan? Apalagi kan biasanya mungkin cara penyelesaian masalah dari tiap pasangan beda-beda gitu kan. Silakan, Mbak. Pertanyaannya kan kembali lagi, apakah memang harus dibendung, ya kan? Karena ini kan adalah juga sebagian daripada kebutuhan manusia. Nah, sekarang tadi yang dibahas tadi adalah pasangan aktif, pasangan subur yang memang diharapkan untuk menunda kehamilan. Berbuatnya silahkan, tapi jangan sampai hamil. Kalaupun sampai hamil harus dijaga, dan tadi Dr. Hasso juga sudah menyampaikan, sudah bangga bahwa masyarakat Indonesia sudah lebih mampu memahami dan menjaga, ya nggak seperti dulu mungkin stigma-stigma, lalu ada mau nambah kuping, mau nambah jempol, mau nambah ini gitu kan, istilahnya dulu seperti itu gitu ya, sehingga akhirnya malah mengganggu kondisi kehamilan itu sendiri, padahal kan sebenarnya justru tidak boleh, kan tadi dokter bilang pada kehamilan muda harus ditahan. Nah, tapi yang harus kita perhatikan adalah juga pasangan yang mungkin tidak berada di dalam kondisi yang memang bertujuan untuk punya anak ini tadi. Jadi kembali lagi kepada pertanyaan, saya ingin menyasar kepada pertanyaan Mbak Maitri tadi, bagaimana untuk justru mengeratkan hubungan
antara suami dan istri itu justru dari ekspresi kasih sayang, dari hubungan intim, ya kan? Jadi kalau tadi Pak Dr. Hasto bilang itu cuma bagian yang muda-muda aja, saya langsung tersenyum. Karena kalau menurut WHO, pemudi dan pemuda itu sampai usia 65. Jadi berarti sampai usia 65 pun harus bisa tetap aktif, tidak dengan tujuan untuk reproduksi. Memiliki keturunan ya, reproduksi. Betul, tetapi untuk bisa mempertahankan hubungan, untuk mengekspresikan kasih sayang, dan ini juga penting salah satunya dengan adanya kehidupan seksual yang sehat itu bisa membuat kondisi-kondisi emosionalnya juga akhirnya menjadi lebih turun. Kalau misalnya justru tidak terpenuhi, ini yang paling sering juga terjadi kalau misalnya di konseling psikologi misalnya ada konflik gitu. Saya paling sering bertanya bagaimana dengan nomor telepon. Nah, nomor telepon itu berarti frekuensi melakukan hubungan intim bagi pasangan. Nah, biasanya ada yang kemudian, waduh, boro-boro Mbak, yang terakhir juga ada 1 tahun yang lalu gitu. Nah, ini juga tidak sehat ya. Jadi kembali lagi ini harus dipertimbangkan bahwa ekspresi kasih sayang itu penting gitu. Jadi tidak hanya untuk tujuan reproduksi, tetapi juga untuk bisa memberikan ekspresi kasih sayang, untuk memenuhi kebutuhan. Jadi yang untuk usianya tidak subur itu juga penting untuk diperhatikan kalau menurut saya ya. Terutama karena tadi obat yang paling natural justru untuk obat kecemasan, obat kemarahan, dan lain sebagainya justru adalah ekspresi kasih sayang, dan salah satunya adalah kegiatan hubungan seksual ya. Betul. Baik, itu tadi dicatat kata Mbak Cassandra, bisa jadi salah satu obat untuk kemudian mengantisipasi, mengatasi kecemasan yang ada dalam hubungan keharmonisan rumah tangga itu tadi ya. Karena kalau kita bisa katakan dari tadi, itu ceritanya adanya hubungan, adanya aktivitas bersama, itu menjadi salah satu hal-hal yang penting juga untuk dilakukan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Salah satunya tadi bisa dilakukan dengan menjaga keharmonisan hubungan di ranjang gitu ya. Tapi sebelum kita lanjut lagi, ini ada beberapa opini yang sudah masuk melalui Twitter dan juga Instagramnya CNN Indonesia. Mau saya tampilkan nih ya, opini-opini yang ada, kita akan bacakan. Ada yang pertama, dia menyatakan dari Annette Faye, belajar untuk suka hobi pasangan, jadi bisa barengan. Ini cara mereka nih untuk hadapi pandemi yang ada. Kemudian ada juga opini yang lain, menyatakan bahwa alhamdulillah sih katanya bisa bersyukur hidup sama keluarga, fun-fun aja, katanya nggak ada masalah selama pandemi. Ini dinyatakan oleh Rian Putra _TW. Tapi hal lain yang justru jadi permasalahan nih, saya bacakan nih, ada dari @TomJerry. Dia bilang begini, bagaimana bisa menjaga keharmonisan antar pasangan jika dapur saja tidak bisa ngebul? Anak-anak kelaparan, ayah putus kerjaan, tagihan mengantre. Hal ini juga sejalan dengan polling yang sudah kami lakukan. Ini dari tim CNN Indonesia, melakukan polling di Twitter. Kami bertanya nih, Dr. Hasto dan juga Mbak Cassandra, apa sih yang jadi penyebab utama Anda bertengkar dengan pasangan selama pandemi COVID-19? Ternyata 45,8% bilang adalah masalah keuangan penyebab utamanya. Jadi kalau masalah jenuh, salah paham, untuk yang di posisi kedua adalah kejenuhan dengan 31,9 dan salah paham di 22,3%. Tapi masalah keuangan menjadi yang utama, sumber dari adanya amarah, adanya pertengkaran. Beberapa kemudian menyulut kepada KDRT. Karena kita tahu kan pandemi ini juga berdampak pada perekonomian. Banyak dari mereka yang kehilangan kerjaan. Nah, ini kemudian harus diatasi, harus diantisipasi. Apa kemudian yang bisa dilakukan oleh pasangan untuk terus bisa menjaga romansanya apabila mengalami masalah-masalah keuangan seperti ini? Mungkin saya ke Dr. Hasto dulu, Dok. Ya, sebetulnya kalau dari pengamatan saya, dari survei, itu kan ada coping ya, coping keluarga. Bagaimana copingnya keluarga ketika pandemi. Di awal-awal itu coping keluarga, itu yang kita rekam di bulan April, Mei, itu dia menghemat keuangan. Itu ada 79,9%. Ini bagus.
Artinya sebetulnya keluarga itu dengan situasi seperti ini ada yang menghemat. Ini dari survei 79,9% melakukan penghematan. Saya juga secara kasuistik ada beberapa supir yang perokok berat itu begitu pandemi sudah nggak merokok lagi. Ya, karena selain dampaknya untuk kesehatan juga buruk ya, karena kan dia resiko untuk terkena COVID-nya lebih tinggi ya dok ya jika dia perokok. Betul. Dan pengeluarannya ternyata sebulan bisa lebih 500.000 sehingga ketika dia tidak merokok kemudian 500.000 bisa disimpan gitu. Kemudian memang 19,8% itu dari survei kami di bulan Mei itu dia meminjam uang dan meminta bantuan. Inilah yang tadi dikatakan Maifri bahwa mereka mulai uring-uringan karena masalah ekonomi dan tadi kasus yang disampaikan itu bagaimana bisa bahagia, orang kita itu harus pinjam sana pinjam sini. Saya kira ini hal yang kita sangat bisa mengerti bahwa situasinya seperti itu, sehingga apa yang kita diskusikan hari ini kan kita tidak diskusi masalah ekonomi kebetulan. Karena itu memang di balik masalah yang kita diskusikan ini masih ada underlying problem, yaitu masalah ekonomi. Nah, itulah yang tidak bisa kita pungkiri dan saya kira apa-apa yang kita bicarakan memang tidak bisa secara holistik sekali, tetapi masalah ekonomi kita yakini, kita benarkan. Karena tadi survei kami juga menunjukkan dia sudah mulai pinjam menjual barang 50% lebih, pinjam kanan kiri 19% dan seterusnya. Begitu. Oleh karena itu mungkin perencanaan keuangan juga menjadi salah satu hal yang penting ya dok ya. Bagi mereka yang mungkin saat ini masih punya pekerjaan, harus mulai itu dipikirin pos-posnya, belanjanya, dan lain-lainnya. Karena sesuai tagline BKKBN kan, berencana itu keren. Jadi semua hal harus direncanakan termasuk perencanaan keuangan ya dok ya? Ya, hidup berencana itu keren, termasuk perencanaan keuangan. Kan banyak orang yang ketika punya uang sedikit aja sudah euforia. Kemudian akhirnya membeli barang-barang yang sifatnya hanya diinginkan tapi tidak dibutuhkan itu. Nah itu yang berbahaya. Kalau banyak orang yang belum berprestasi tapi ingin prestis itu. Nah ini juga sangat tidak pas. Baru nerima SK capek calon pegawai sudah langsung dibawa ke dealer sepeda motor. Langsung digadaikan. Nah, ini kan konyol juga itu. Ya akhirnya gitu. Jadi banyak yang belum berprestasi tapi kalau kita prestis. Betul, tapi kalau kita bicara soal fenomena seperti itu memang benar adanya dan itu yang ada di hadapan mata kita ya dok ya. Banyak hal-hal yang mungkin kita pikir beberapa di hari kita berpikir itu miris, tapi memang itu yang benar-benar ada dan harus diantisipasi. Saya ke Mbak Cassandra. Mbak Cassandra, ini kemudian apa yang harus dilakukan oleh pasangan untuk mengatasi masalah ekonomi yang ada di depan mata? Yang jelas itu kan memang tadi sudah benar untuk begitu tahu ada potensi kehilangan. Kita dari awal sudah menyebutkan topik ini sebenarnya. Ada potensi kehilangan penghasilan, ada potensi kehilangan pekerjaan. Ada orang-orang tertentu yang memang dibayar harian, ada yang dibayar bulanan, ada yang dibayar hanya kalau bekerja. Tidak semua orang punya luxurious yang bisa dibayar setiap bulan, dan itu pun dengan adanya pandemi masih tetap bisa bekerja dan memperoleh penghasilan secara penuh gitu ya. Tidak semua orang bisa mendapatkan kemewahan seperti itu gitu ya. Bahkan ada yang baru bulan ini ada juga kabar bahwa mungkin akan ada rencana di putus hubungan kerja, selesaikan di PHK, putus hubungan kerja, atau bahkan yang sudah dari beberapa bulan yang lalu. Nah, tentu saja pada saat pertama kali begitu tahu bahwa ternyata jenis pekerjaannya adalah jenis pekerjaan yang tidak memberikan penghasilan yang stabil atau berpotensi untuk terputus, ya memang langkah pertama itu adalah dengan mengencangkan ikat pinggang. Banyak pos-pos itu yang harus dibuang, yang tadinya dilakukan. Yang paling sering terjadi adalah pos makan di luar, ya. Kemudian pos transportasi yang tadinya sering pergi mondar-mandir sekarang juga tidak. Nah, lalu kemudian yang paling penting yang saya juga perhatikan adalah bahwa adanya tergantung bagaimana cara berpikir, bagaimana seseorang itu juga punya investasi selain punya investasi keuangan, tetapi juga punya investasi keterampilan diri yang sudah diperoleh sebelumnya. Jadi ketika ada kondisi ini kemudian alih profesi.
kebanyakan ada misalnya masak atau bikin makanan yang kemudian dijual lagi. Itu saya banyak sekali bertemu para pria itu langsung menjadi jago masak semua gitu kan. Jadi akhirnya yang misalnya tadi mungkin posisinya apakah mungkin entertainer atau mungkin buruh atau apa, lalu kemudian dia berubah dengan keterampilannya yang baru dan dia bisa memperoleh penghasilan dari itu. Nah, yang jelas kemudian yang berikutnya adalah bahwa kita juga ada mekanisme untuk saling bantu, terutama di setiap wilayah itu ada kearifan lokal masing-masing yang berbeda-beda ya. Antara lain misalnya mungkin dengan cara membantu memberi makan atau menyediakan makanan gratis, atau mungkin juga bisa melebihkan tips yang misalnya kalau kita pesan makanan dan lain sebagainya. Nah, tetapi yang paling penting dari segala keseluruhan ini apapun adalah kita harus bisa menjaga agar pikiran kita tetap jernih ya. Karena kita harus bisa melihat segala hal ini setinggi mungkin, melihat pada yang paling terang, jangan yang dari kegelapannya. Karena kalau kita hanya melihat dari yang gelap saja, tentu saja tidak akan terjadi apa-apa. Tapi kalau kita berusaha melihat sekecil apapun, ya kita melihat bagaikan juga seolah-olah kita melihat gelas terisi air, kita jangan melihat bahwa kosongnya itu adalah, waduh saya nggak punya isi lagi, tapi masih ada air ini. Ya. Nah, dari yang isi air masih ada inilah kita harus berpikir setengah gelas penuh, jangan setengah gelas kosongnya, karena kita bisa menghasilkan sesuatu dari itu. Jadi penting sekali untuk bisa meningkatkan kreativitas, inisiatif, dan kemudian daya yang ada untuk bisa melakukan alih profesi dan tentu saja memperoleh penghasilan dari keterampilan yang baru atau dengan cara meningkatkan interaksi dengan sekitar ya. Dan terutama juga masalahnya adalah di dalam kondisi yang sekarang ini banyak pekerjaan-pekerjaan yang memang beralih gitu ya, bukan karena pandemi, tapi karena masalah transformasi dunia ini. Jadi ada pekerjaan-pekerjaan yang sudah tidak cocok lagi. Jadi otomatis memang kita harus bisa, mau tidak mau, bisa atau tidak bisa, suka atau tidak suka, kita harus bisa tetap beradaptasi. Beradaptasi, betul. Betul, itu tadi gimana caranya melihat peluang dari setiap kondisi yang ada sekarang, melihat peluang, melihat kesempatan, dan juga meningkatkan kreativitas kita ya pastinya untuk menghadapi bersama-sama ya, untuk bisa terus, harapannya adalah menjaga keharmonisan rumah tangga dan juga bisa terus berada di dalam lingkungan keluarga yang sejahtera begitu. Nah, terakhir ini sebelum kita menutup Setrum hari ini, saya minta closing statement dulu dari Dr. Hasto dan juga Mbak Cassandra. Singkat saja, apa sih yang kemudian harus dilakukan? Kita kan tidak tahu nih pandemi sampai kapan, belum ada yang tahu, walaupun mungkin beberapa orang merasa dengan adanya vaksin, nanti ini akan menjadi angin segar, tapi yang pasti kita belum tahu lah, nggak ada yang tahu ini pandemi akan berakhir kapan. Apa kemudian yang harus dilakukan oleh setiap pasangan atau keluarga yang ada, agar bisa terus bertahan, bisa terus meningkatkan romansa-romansanya di tengah corona ini. Mungkin ke Dr. Hasto dulu, apa dok pesannya dok yang harus dilakukan oleh pasangan dan keluarga? Ya, pesan saya jadikanlah keluarga sebagai unit terkecil di masyarakat ini sebagai pelabuhan terakhir, terminal yang memang menjadi solusi di dalam memutus rantai penularan COVID-19. Oleh karena itu, jangan pernah berlabuh dan mengharapkan pelabuhan lain yang lebih baik dan lebih besar selain keluarga. Itu. Marilah keluarga kita gunakan sebagai pelabuhan terbaik di dalam kita menciptakan suasana yang tentram, yang damai, sejahtera di dalam keluarga. Saya kira begitu, Mbak Maifri. Saya terima kasih sekali dan juga Sandra. Saya banyak belajar dari Mbak Sandra. Kalau tadi dokter sempat bilang, ya. Sama-sama dok, terima kasih. Tadi dokter sempat bilang bahwa penerapan 3M sesuai dengan pesan dari Satgas Penanganan COVID-19, memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Tapi ada tambahan katanya dari dokter Hasto. Ada M lainnya yang juga harus dilakukan tiap keluarga nih, tiap pasangan. Apa dok? Silakan dok. Ya, tadi betul. Tadi kita guru-guru sama Pak Ifri ya. Lagi jangan menghamili gitu ya. Tapi tadi sudah Mbak Sandra sudah dijelaskan. Hubungan seks boleh, tetapi hamil kita cegah, dan jangan lupa pakai alat kontrasepsi. Caranya sehingga keharmonisan dengan seksual masih bisa terlaksana di keluarga, tetapi kehamilan
bisa ditunda. Begitu. Iya. Benar sekali. Soalnya semuanya harus ada perencanaannya. Kemudian kalau Mbak Cassandra, apa nih Mbak kemudian closing statement-nya, apa yang harus dilakukan pasangan dan keluarga agar romansanya ini terus tetap bisa terjaga di tengah pandemi? Ya, kondisi pandemi ini memang dan pasti akan memberikan tekanan kepada siapapun, baik pada individu ataupun keluarga. Dan tentu saja kita harus tetap menjaga pikiran untuk tetap jernih, untuk tetap bisa bertahan dari situasi yang sangat menekan ini. Semua kuncinya ada di dalam pikiran itu tadi, supaya kita tetap berpikir positif dan selalu melihat pada aspek yang positif juga, supaya hasilnya juga bisa menjadi positif dan kita bisa bertahan melampaui kondisi COVID yang tidak kita ketahui sampai kapan habisnya. Karena semua tergantung kepada kondisi hati kita. Apabila kita menerima segala sesuatu itu secara positif, ya tentu kita akan bisa menjalaninya secara positif pula. Apabila kita menjalani secara negatif, kita mikirnya yang jelek-jelek terus, sehingga akhirnya suasana hati kita juga akhirnya terganggu, dan itu yang akan paling berbahaya, akan menurunkan imunitas. Mari kita tingkatkan imunitas, menjaga keceriaan keluarga, dan tentu saja meningkatkan ketangguhan keluarga. Siap, menjaga keceriaan rumah tangga, meningkatkan ketangguhan rumah tangga dengan terus memastikan bahwa setiap anggota keluarga ini sehat fisik, mental, sosial, dan mungkin untuk pasangan suami istri bisa juga selalu sehat secara seksual. Terima kasih banyak Dr. Hasto Wardoyo, SPOGK, Kepala BKKBN sudah bergabung bersama kami malam ini, termasuk juga Cassandra Putranto yang merupakan psikolog klinis dan forensik. Terima kasih banyak Mbak Cassandra, ilmunya banyak sekali ini dari Mbak Cassandra dan juga Dr. Hasto. Dari tadi sepertinya ini Terima para kasih, penonton Dok. sudah mulai mencatat dan harapannya bisa diterapkan ya. Terima kasih banyak sekali lagi semuanya sudah bergabung bersama CNN Indonesia malam hari ini. Dan bagi Anda yang mungkin ketinggalan nih, dari tadi belum nonton, atau nontonnya pas di tengah, jangan khawatir. Karena nanti seluruh perbincangan saya tadi dengan Dr. Hasto dan juga dengan Mbak Cassandra akan kami upload di YouTube CNN Indonesia. Jadi bisa menuju ke sana langsung dan berikan mungkin pernyataan-pernyataan atau pikiran Anda bisa tulis di kolom komen, lakukan interaksi di sana dan kita bisa diskusi langsung di sana juga ya. Terima kasih banyak sudah menyaksikan Secret at Newsroom. Jangan lupa, ini bukan yang terakhir, masih akan ada lagi sesi-sesi Secret at Newsroom lainnya. Terima kasih banyak sudah bergabung. Jangan lupa selalu terapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan selalu perkuat imun, iman, dan agar kita semua merasa aman. Saya Mayfri Syari pamit undur diri. Sampai jumpa. Pakai masker.